Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Untuk mengawali proses belajar kita saat ini, mari kita awali dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sekarang Ibu akan ambil absen. Taulia, Hadir Ibu. Pisye, hadir Ibu. Ishak, Hadir Ibu. Fenty tidak hadir? Tiara. Dia sakit Ibu. Oke, Fenty sakit. Ya anak-anak, jadi dalam materi kita yang kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang memang kalian harus capai, yaitu yang pertama, dalam melalui kegiatan pembelajaran kalian dapat mendeskripsikan hubungan kelangkaan dengan permintaan dan penawaran dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemudian yang berikut, kalian mampu menggambarkan pengaruh kelangkaan terhadap kesejahteraan bangsa. Kemudian yang terakhir, kalian dapat menyebutkan langkah-langkah penanggulangan dan pencegahan kelangkaan yang bisa dilakukan. Jadi saya harap ketika nanti saya terangkan depan, kalian harap perhatikan apa yang saya sampaikan. Dan kalian harus ingat bahwa materi yang akan saya sampaikan ini biasanya akan keluar pada saat ujian, baik ujian nasional, ujian sekolah, dan lain sebagainya. Iya anak-anak, di sini Ibu boleh bertanya, mau bertanya satu pertanyaan untuk kalian. Ada yang bisa bilang ke Ibu, dia tidak memiliki kebutuhan. Di sini ada yang tidak memiliki kebutuhan? Tidak Ibu. Tidak Ibu. Semua punya kebutuhan Semua kan? Iya Ibu. Ya benar, semua orang punya kebutuhan. Otomatis kebutuhan itu harus kita penuhi. Bagaimana jika suatu barang yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita? Jika kita gunakan secara terus-menerus, otomatis barang yang kita gunakan secara terus-menerus itu berarti dia akan apa? Habis. Akan habis. Apalagi? Langka Ibu. Akan langka. Ya. Barang yang kita gunakan secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan kita, otomatis barang tersebut akan menjadi habis atau langka. Ibu. Iya anak-anak, materi kita hari ini adalah mengenai kelangkaan. Ya, materi kita hari ini adalah tentang kelangkaan. Tadi ada yang bilang bahwa barang yang kita gunakan secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan kita otomatis akan habis. Ada juga yang bilang akan punah dan sulit untuk kita dapatkan. Dari yang kalian sampaikan tadi, ada yang bisa sampaikan ke Ibu bahwa pengertian kelangkaan itu sebenarnya apa? Ada yang bisa sampaikan kepada Ibu pengertian kelangkaan secara sempit menurut pemahaman Anda saja. Kira-kira kelangkaan itu apa? Yang di depan, kelangkaan menurut Anda? Kelangkaan adalah barang yang kita butuhkan. Barang yang kita butuhkan, namun ketersediaannya berkurang atau sulit didapatkan. Oke. Barang yang kita butuhkan namun ketersediaannya berkurang atau sulit untuk kita dapatkan. Ada yang lain? Tidak ada? Tidak Ibu. Oke. Jadi barang yang kita butuhkan namun ketersediaannya kurang atau sulit untuk kita dapatkan. Jadi dari jawaban yang Anda sampaikan tadi, Ibu dapat menyimpulkan bahwa pengertian kelangkaan yang sebenarnya adalah masalah inti ekonomi di mana alokasi sarana yang terbatas untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Jadi kelangkaan ini merupakan masalah inti ekonomi
di mana alokasi sarana yang terbatas untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan yang tidak terbatas. Jadi kelangkaan ini juga merupakan suatu masalah ekonomi. Kelangkaan ini sangat berpengaruh pada perekonomian. Paham? Paham Ibu. Oke. Kita masuk pada ciri-ciri kelangkaan. Jadi ciri-ciri kelangkaan ini ada 2, yaitu yang pertama adalah tidak adanya sumber daya yang cukup. Jadi ketika tidak ada sumber daya yang cukup, otomatis akan terjadi kelangkaan. Karena kenapa? Sumber daya itu ketika dibutuhkan oleh manusia, otomatis barang ketersediaan dari sumber daya tersebut harus ada. Namun jika sumber daya yang dibutuhkan tidak cukup, otomatis sumber daya tersebut akan menjadi langka. Kemudian ciri-ciri yang kedua, keinginan atau kebutuhan manusia yang Tidak terbatas. Kebutuhan manusia itu memang banyak, sehingga tidak ada keinginan yang terbatas. Setiap manusia bukan hanya memiliki kebutuhan, tetapi juga dia punya keinginan. Jadi harap kalian mengerti ciri-ciri kelangkaan. Kalian sudah paham? Jadi materi kita yang berikut adalah mengenai penyebab terjadinya kelangkaan. Penyebab terjadinya kelangkaan. Karena waktu kita sudah hampir selesai, jadi tugas kalian adalah pulang dan cari penyebab terjadinya kelangkaan. Oke? Oke Ibu. Sekian materi kita di hari ini. Ibu harap kalian mengerti, dan untuk seperti di awal, untuk mengakhiri proses kita, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa lagi. Oke, doa selesai. Ingat tugas materi kita minggu depan mengenai penyebab terjadinya kelangkaan. Ya Ibu. Nanti kita bahas sama-sama di minggu depan. Ya Ibu. Oke, sekian. Sampai jumpa di minggu depan. Ya Ibu.